bagian pasal yang lain dari Kisah Rasul, yaitu pasal yang ke-15. Mungkin ini merupakan bagian yang terakhir kita bahas dalam tahun 2015 dalam buku Kisah Rasul, karena pada akhir bulan November kita masuk ke dalam minggu Advent yang pertama, kemudian masa Natal dan tahun baru, sehingga kita akan memasuki buku yang lain pada tahun 2016. Kenapa kita pilih Kisah Rasul 15? Karena Kisah Rasul 15 merupakan titik penting dalam perjalanan gereja, yaitu bagaimana gereja melihat pimpinan Tuhan, melihat kasih karunia Tuhan, menjangkau orang-orang melebihi dari kategori orang Yahudi, menjangkau orang-orang Gentile. Juga dalam Kisah Rasul 15 kita belajar bagaimana gereja mengolah sesuatu yang baru terjadi. Karena sebelumnya gerejanya kumpulan dari orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Sekarang dengan latar belakang yang berbeda-beda, seperti Cornelius, seperti orang-orang sida-sida Ethiopia, sehingga gereja harus bagaimana menghandle pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus di antara orang-orang bukan Yahudi. Something new happen. Something new happen. Di dalam majalah Christianity Today, terbitan yang terakhir, dan juga majalah Faith Today yang diterbitkan di Kanada, maka ada satu kesamaan mereka membahas, yaitu mengenai apakah gereja siap menghadapi perubahan zaman. Jangan-jangan mereka mengatakan tahun 2030 misalnya, gereja menerima apa saja yang diterima oleh dunia. Misalnya kita lihat perkembangan perubahan makna daripada pernikahan, perkembangan dalam sistem politik, manusia semakin permisif, banyak tantangan-tantangan terjadi, kemajuan sains, lalu bagaimana gereja bersikap terhadap semua dinamika ini. Saya melihat Kisah Rasul 15 menolong kita untuk melihat prinsip-prinsip firman Tuhan, kita melihat dinamika perubahan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita juga tidak boleh sampai bergeser dari panggilan Tuhan. Nah, Kisah Rasul 15 merupakan bagian yang penting kita belajar di sana. Bagaimana para rasul dan juga orang-orang Kristen di Yerusalem bergumul sesuatu yang something new happen di dalam pengalaman mereka. Dan hari ini, khususnya khotbah pada hari ini, saya akan kaitkan dengan hari reformasi. Pada kemarin, tanggal 31 Oktober, kita memperingati hari reformasi. Lalu kita akan melihat satu hal yang pokok yang penting muncul dalam Kisah Rasul 15 berkenaan dengan makna reformasi. Mari kita bersama-sama membuka Kisah Rasul 15, Alkitab kita dari Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan merenungkan ini selama bulan November pada sampai minggu ke-4. Minggu kelima kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita bersama-sama membaca 11 ayat ini bersama-sama dengan serentak. 1, 2, 3. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidahlah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu.
Sudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Mari kita berdoa sekarang. Tuhan Bapa di dalam surga, beri kami hati yang rindu akan firman-Mu. Beri kami hati yang setia untuk memahami, mengerti firman-Mu. Oleh karena itu mohon Roh Kudus memimpin kami, sehingga tidak ada satu waktu dalam hidup kami dan ibadah kami yang menjadi sia-sia. Karena kami sungguh ya Tuhan ingin berespon kepadamu sesuai dengan firman yang Kau nyatakan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, pokok dari renungan kita pada minggu ini adalah pada ayat yang ke-10. Pada ayat yang ke-10 kita perhatikan di sini, Rasul Petrus dia berkata satu kalimat yang penting. "Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, yoke, a yoke on the neck of disciples that neither our fathers nor we have been able to bear." Memasang kuk kepada mereka yang nenek moyang kita pun dan kita pun tidak sanggup untuk melakukan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu gereja mulai berkembang dan gereja menjangkau orang-orang yang bukan Yahudi, maka jelas tidak mudah bagi mereka yang berasal dari orang Yahudi yang menjadi Kristen untuk memahami pekerjaan Tuhan. Bukankah keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi? Tapi dengan mereka melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di antara orang bukan Yahudi, mau tidak mau mereka mulai terbuka melihat pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja di antara orang-orang bukan Yahudi, sehingga mereka pun menjadi percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mau tidak mau mereka tidak bisa menutup mata terhadap fakta pekerjaan Roh Kudus. Namun bagaimanapun mereka sukar memahami, kalaupun mereka yang bukan orang Yahudi menjadi Kristen, masakan mereka tidak menjalankan apa yang kita sebagai orang Yahudi menjalankan? Salah satunya adalah sunat. Itu sebabnya saudara ada diskusi dan perdebatan di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, bukan? Yaitu bagaimana orang-orang dari Yudea datang ke Antioquia. Antioquia adalah kota yang bukan kota orang Yahudi, meskipun di sana ada sebagian orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi dari Yudea datang khusus ke sana, dan mereka berkata, orang-orang yang bukan Yahudi namun menjadi Kristen harus tetap disunat sama seperti orang-orang Yahudi. Maka ini menjadi suatu perdebatan. Demikian pula saudara kita melihat dikatakan pada waktu sudah tiba di Yerusalem, beberapa dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Jadi mereka adalah orang-orang Farisi yang menjadi percaya kepada nama Tuhan Yesus. Namun mereka sukar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam agama Yahudi, termasuk menjalankan sunat. Maka mereka berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Nah, ini latar belakang. Kemudian Petrus bangkit berdiri dan Petrus menjelaskan hal ini.
Lalu tiba kepada ayat yang ke-10. Ini merupakan ayat yang penting. Mengapa kamu menaruh beban? Yok itu merupakan seperti kalau keledai atau kuda atau yang dipasang tali kekang dan sebagainya. Nah, kalau keledai dipasang untuk menanggung beban, itu yok. Maka mengapa kamu menempatkan suatu suatu beban pada orang-orang ini yang nenek moyang kita pun tidak dapat menjalankan? Saudara, ini merupakan suatu tantangan bagi gereja. Gereja hadir dalam dunia ini menambah beban atau melepaskan beban. Ini merupakan challenging sepanjang sejarah. Apa artinya menanggalkan beban? Apa artinya menanggung beban? Ini merupakan tema yang mudah tapi juga sukar. Tiap orang ingin bebas, tiap orang ingin mendapat kelegaan, tiap orang ingin mendapat kelegaan. Tidak suka mereka harus menanggung beban. Tapi pertanyaannya, apakah bisa manusia bisa hidup tanpa beban sama sekali? Apakah benar manusia juga bisa hidup tanpa beban sama sekali? Kalau tidak bisa, beban macam apa yang sepatutnya kita tanggung? Dan beban macam apa yang tidak sepatutnya kita tanggung? Ini menjadi persoalan yang tidak habis-habis. Kemarin di dalam Bible Study mengenai kitab Wahyu pasal 13, kita mendapatkan satu bagian yang menarik, bagian menarik, yaitu Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10. Mari kita lihat ke dalam Roma 10 ayat yang ke-7. Dan ini bagian yang sangat penting untuk kita memahami bagaimana kita mengerti persoalan hidup kita. Apa yang menjadi beban kita dan apa yang tidak perlu menjadi beban dalam hidup kita. Roma pasal yang ke-10, Roma pasal yang ke-10. Di dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan suatu hal yang penting, yaitu pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7 di situ dikatakan, siapakah yang turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Siapakah yang turun ke dalam jurang maut sehingga membawa Yesus naik dari antara orang mati? Saudara, di situ dikasih tanda kutip, siapakah yang turun ke dalam jurang maut? Kalau saudara melihat di dalam kutipan ya, pada ayat pasal 10, pada kutipan pada ayat yang ke-7, maka saudara melihat di dalam Alkitab saudara, kutipannya berasal dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 12 sampai 14. Mari kita bandingkan Ulangan pasal 30 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14. Mari kita lihat bagaimana Paulus mengutip kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan pasal 30, saudara, kalau saya melihat Ulangan pasal 30 di dalam Alkitab kita, sini katakan ayat 12 sampai dengan 14, saya coba ingin mengajak kita bagaimana saudara membaca Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab ada kutipan, coba perhatikan kutipan itu. Nah, di situ dikatakan saya membaca begini. Ulangan 30 ayat 12 sampai 14. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukan? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukan? Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Lihat, tidak ada istilah jurang maut di dalam Ulangan pasal 30. Kenapa Paulus mengutip Ulangan 30 lalu merubahnya menjadi jurang maut? Saudara, kita melihat begini, orang Israel mengeluh di dalam Ulangan pasal 30. Mereka seakan-akan mengeluh, Tuhan Allah, bagaimana kami menjalankan kehendak? Bagaimana kami bisa taat kepadamu? Firman-Mu terlalu jauh bagi kami. Firman-Mu terlalu sukar kami mengerti. Firman-Mu itu terlalu dalam sehingga kami tidak bisa menggalinya. Kami tidak bisa menjalankan firman-Mu karena firman-Mu terlalu sukar. Musa berkata,
siapa yang mengatakan seperti itu? Apakah engkau perlu harus terjun ke laut, menyeberang laut, mengambil? Apakah engkau harus pergi ke langit untuk mengambil? Tidak. Firman itu dekat kepadamu. Di dalam mulutmu, di dalam hati. That's all konteks Ulangan pasal yang ke-30. Tapi Paulus mengajak kita lebih dalam lagi berpikir. Yang seakan-akan Paulus berkata kepada Israel, yang bukan persoalan itu kau bikin persoalan. Yang bukan persoalan seperti dalamnya laut, tingginya langit, itu bukan persoalan karena firman itu begitu dekat. Engkau jadikan persoalan. Engkau mengeluh, protes kepada Tuhan. Padahal masalah yang sesungguhnya, kata Paulus, bukan dalamnya laut, bukan tingginya langit, tapi persoalan sesungguhnya jurang maut. Abyss dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Grekanya abyssos. Abyssos is the deep darkness, the deep like the symbol of the sin. Jurang maut itu persoalan yang sebenarnya. Itu pun Tuhan Yesus bereskan bagi kita. Siapa yang turun ke jurang maut dan naik kembali? Kalau bukan Yesus Kristus Tuhan kita. Sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kita seringkali mengalami kesulitan ini. Yang bukan persoalan, kita jadikan alasan-alasan kita menjadi persoalan yang begitu rumit. Alasan laut lah, alasan langit lah. Padahal Musa berkata firman itu dekat kepadamu. Persoalan yang sesungguhnya, kata Paulus dalam Roma 10, abyss. Itu persoalan sesungguhnya. Tidak ada seorang yang bisa terhindar dari darkness of the world. Gelapnya dunia ini. Seperti hell. Tapi itu pun Tuhan Yesus bereskan untuk kita. Itu pun Tuhan Yesus bereskan untuk kita. Mengapa kita menaruh hook sendiri kepada diri kita? Lalu kita marah-marah kepada Tuhan. Kita taruh beban yang salah kepada diri kita sendiri. Lalu kita merasa beban terlalu berat. Kemudian kita marah kepada Tuhan. Pada beban itu kita yang taruh sendiri. Persoalan itu kita yang berimajinasi sendiri. Di dalam pergumulan hidup kita. Tidak mudah, saudara. Kita memahami soal itu. Itu sebabnya Petrus berkata, hai orang-orang Farisi yang sudah menjadi Kristen, mengapa kamu harus bawa tradisi kamu? Kamu pasang kepada orang-orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen. Beban-beban yang menjadikan mereka menjadi orang Kristen seakan-akan begitu berat. Impossible to be a Christian. Joyless. Tidak ada sukacita menjadi Kristen. Seakan-akan menjadi Kristen itu beban yang luar biasa. Mukanya pepaya semua, saudara. Kurang apel. Tidak ada suka. Mengapa kamu harus menaruh beban-beban yang kamu sendiri dan nenek moyangmu pun tidak bisa memikul? Saudara, kadang-kadang omongan kita juga bisa menjadi beban bagi orang lain. Kadang-kadang kalau kita tidak perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan, mungkin sikap dan perkataan kita juga menjadi beban bagi suami atau istri, orang tua, anak, perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kekhawatiran ada pada diri kita ucapkan, itu bisa menjadi beban bagi orang lain. Menjadi pergumulan bagi orang lain. Mengapa kamu mencobai Allah? Putting God to the test. Karena nanti dalam perjalanan ya orang-orang, kalau Farisi ini taruh beban-beban yang tidak perlu ke tengkuknya, ke lehernya dari orang-orang Kristen yang berasal dari bukan Yahudi. Lalu mereka menjadi luar biasa berat perjalanan menjadi Kristen. Tidak sanggup akhirnya. Bukankah mereka meletakkan Allah seakan-akan putting God to the test? Ini merupakan pergumulan yang berat. Itu sebabnya sesuai dikasih dalam Tuhan perkataan Petrus ini. Bagi saya merupakan perkataan yang sangat-sangat penting
Kenapa sangat penting? Menjadi lebih penting lagi di dalam abad 19 dan 20. Kenapa? Karena abad 19 dan 20 melahirkan dua orang pengkritik agama yang dahsyat. Abad 19 dan 20 menghasilkan dua pemikir pengkritik agama yang dahsyat, yaitu Sigmund Freud dan Friedrich Nietzsche. Nietzsche dan Freud, dia mengkritik agama beda dengan orang modern. Kalau orang modern mengkritik agama, please give me proof there is God. Beri saya bukti kalau Allah itu ada. Itu orang modern. Freud sama Nietzsche tidak begitu. Dia tidak peduli. Allah boleh ada, Allah boleh tidak ada, it's not my problem. Saya tidak interest soal itu. Nietzsche dan Freud mendahului postmodern kritik terhadap agama. It's really different. Sangat berbeda. Dia mengatakan agama itu sebetulnya dia bilang a new kind of atheistic critic. Critic of religion as a cultural representation disguised symptom of fear and need. Dia mengatakan, mengapa kamu beragama? Karena kamu penuh dengan ketakutan. Kenapa kamu beragama? Karena kamu punya banyak kebutuhan. Kalau sudah tidak takut, kalau sudah tidak butuh, pasti tidak perlu agama. Wow, kritikan yang tajam. Lalu Freud sama Nietzsche bilang, you kalau ke gereja, kalau di gereja dikasih peraturan-peraturan, jangan ini, jangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. You jadi ada takut ini, takut itu. Tidak boleh ingin itu, tidak boleh ingin itu, tidak boleh ingin itu. Ingin kaya boleh tidak? Kamu saya bilang, namanya isi jangan kaya. Wah, nggak boleh lagi. Susah. Puji Tuhan ya saudara masih mau datang ke gereja, bukan? Begitu. Kenapa agama ada, kata Freud sama Nietzsche? Karena manusia banyak fear, banyak need. Kalau manusia sudah tidak ada fear, tidak ada need, tak lagi perlu beragama, katanya Freud sama Nietzsche. Persoalannya, pernah nggak dalam hidup manusia, termasuk orang ateis, yang tidak ada fear, tidak ada need? Fear dan need tidak di-create oleh agama, tidak di-create oleh kekristenan. Fear and need muncul karena manusia berdosa. Muncul karena kondisi manusia sendiri. Kekristenan tidak mau meng-create saudara supaya fear sama need, lalu saudara mau nggak mau datang ke gereja jadi sosok kebaktian dia. No. Fear sama need itu adalah our condition. You beragama, tidak beragama, you mau Kristen, tidak Kristen, tidak fear and need. Sesuatu yang melekat pada diri kita. It's the fact of sin. Manusia tidak bisa terhindari. Saudara boleh tutup Alkitab, tidak perlu tahu mengenai segala peraturan yang Tuhan berikan. Sudah boleh tutup segala sesuatu. Bukan berarti saudara bisa terhindar dari fear and need. Kritik dari Freud dan Nietzsche sebetulnya salah tempat. Dia hanya membongkar the really condition hidup kita. Bukan karena kekristenan yang mengkritik. Karena memang itulah kondisi manusia. Dia beragama, tidak beragama, tidak bisa luput dari fear and need. Tidak pernah bisa. Itu sebabnya saudara perkataan Petrus mendahului kritikan Freud sama Nietzsche. Kekristenan tidak ingin meletakkan kepada saudara yoke yang salah, sehingga menjadikan hidup kekristenan saudara seakan-akan mati tidak, hidup tidak ada joyful, tidak ada kesukaan di hadapan Tuhan. Karena kita meletakkan beban yang salah di dalam hidup kita sendiri. Saya coba kasih satu ilustrasi saudara yang sederhana dari satu buku yang menarik ditulis oleh seorang ibu. Soal dia mendidik anak, bagaimana supaya anaknya mengerti grace of God, anugerah Tuhan. Ada satu bagian yang menarik di sini.
Ini cerita yang dia tulis. Jessica, ibu itu, heard a terrifying scream. Scream bukan Halloween. Scream emanating from the playroom. Frantically rushing out of the bathroom. Every mom knows what this is like. Karena dengar anaknya teriak. She found her eldest son, Wesley, umur 4 tahun, sat atop his little brother, pounding away. Gimana kalau perasaan seorang ibu melihat as she forcefully yanked Wesley off his brother, played him. Jadi anaknya umur 4 tahun menindih adiknya, memukul adiknya, memukul adik. Kemudian ibu itu berteriak, Wesley, you must love your brother. Ini keluarga Kristen. Wesley sama teriak, he makes me so mad, I can't love him. Wesley replied through the angry tears. What would come next? Kalau saudara jadi imam itu, saudara akan berkata apa kepada Wesley? Berkata apa? Perkataan saudara nanti bisa saya tes. Saudara ini modern, postmodern, very easy situation sehari-hari dalam perjalanan hidup. Lalu ibu itu dengan tegas dia menulis pendapat dia. Dia bukan pendapat saya, ibu itu. Ibu itu berkata, saya akan berkata begini. Oh yes, you can and you will. God says that you must love your brother and you better start. Saudara ada usulan lain? Sesuai yang dikasih dalam Tuhan. Perkataan si ibu ini apa makna? Burden kepada Wesley. Kalau saudara anggap perkataan ini burden, lalu bagaimana? Kalau kita adalah orang-orang modern, postmodern, tentu kita akan lebih ke arah, kita akan tentu lebih mau understanding, mau simpati terhadap angry-nya Wesley. Banyak gereja-gereja sekarang bermodel begini, lebih suka kita mari perhatikan marahnya kalau jemaat emosinya stabil, jemaat tidak suka, jemaat like or dislike. Mari kita penuhi itu. Mungkin kita akan lebih fokus kepada angry Wesley. Oh, kita akan counseling Wesley, counseling dia sampai dia lega. Tapi tidak perlu menjadi beban tanggung jawab dia mengasihi adik. Karena kita mau understanding Wesley dan emosinya. Apakah jalan seperti itu? Apakah perkataan si ibu ini, kalau dia memilih itu, sebagai dia mana dia tulis dalam bukunya, merupakan burden bagi Wesley? Supaya tidak burden, bagaimana kita mengerti kalimat dari si ibu itu? Apa kita akan berubah? Oh, I don't understand Wesley about your emotion. Okay, if you fight to your brothers, understand your feeling. Your little brother make you mad. Supaya Wesley tidak merasa kekristenan menjadi orang Kristen hanya kewajiban. What do you say? Mari kita memahami arti beban dalam perjalanan hidup kita. Sebelum reformasi, saudara, gereja menaruh beban yang terlalu banyak kepada anggota gereja. Dan waktu itu mayoritas adalah orang Kristen. Sama seperti zaman orang Farisi. Ketika orang-orang menjadi orang Yahudi, Farisi ini menaruh beban begitu banyak. Peraturan ini, peraturan itu, peraturan ini, peraturan. Padahal mereka tahu semua peraturan itu banyak dilanggar. Banyak dilanggar. Tapi supaya kelihatan orang Farisi kita mempunyai otoritas, mempunyai wibawa, mempunyai seakan-akan kehebatan, lalu mereka terus bikin aturan sampai detil-detil, bertingkah laku, berjalan. Kalau pada hari Sabat engkau berjalan, harus jalan berapa jauh, untuk apa, melebihi itu sedikit, melanggar Sabat, melanggar Torah. Kalau selama pada hari Sabat engkau melihat orang luka di jalanan,
Engkau kalau langsung tolong orang itu, engkau melanggar sabat. Nah, kalau begitu bagaimana? Oh, kamu lihat dulu. Kalau orang itu bakal mati, tolong dia supaya tidak mati. Tapi jangan sembuhkan dia dulu. Tunggu guys, masih sama. Tapi kalau orang itu tidak emergency mau mati, biarin dulu. Tunggu sabar. Mirip kita lah di sini juga. Sudah kalau weekend sakit ya cek dulu. Kalau emergency ya sudah yang emergency juga. Tidak akan ditangani. Lebih dari itu melanggar Tuhan. Begitu banyak burden-burden di dalam hidup orang beragama. Seakan-akan memberikan justifikasi terhadap perkataan Freud dan Nietzsche. Apakah seperti itu? Apakah salah ibu itu berkata kalimat, oh yes, you can and you will. Nah, di dalam bukunya Grace for the Children, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada minggu-minggu akan datang. Ibu itu menjelaskan mengapa dia mengatakan kalimat itu dan mengapa kalimat ini tetap merupakan grace, bukan burden. Pada waktu kita ingin membuat seseorang lega. Pada waktu Wesley belajar, dia taat kepada Tuhan dan beroleh kelegaan. Bukan semata-mata karena dia sanggup, bukan semata-mata karena dia mampu, tapi dia mau taat kepada Allah. Bukan sekedar dia bisa mampu berurusan dengan adiknya yang kecil, tapi sekarang dia mau kembali dulu kepada Allah yang menciptakan dia, mengasihi. Baru dia bisa menghandle adik. Nah, kalimat ini, bagaimana kalimat ini bukan menjadi burden, tapi menjadi grace yang menolong Wesley untuk bertumbuh menjadi benar. Itu sebab Yesus yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita perlu mendengar kalimat yang penting dari Tuhan Yesus. Mari kita membaca bersama-sama Matius 11, 28 sampai 30 bersama. 1, 2, 3. Come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Orang Kristen bukan tanpa yoke. Tapi jangan kita sembarangan meletakkan yoke untuk orang lain. Jangan sembarangan kita meletakkan yoke yang salah pada diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita mencurigai Tuhan. Kita tidak memahami kasih karunia Tuhan. Tapi pertama-tama kita datang kepada Kristus. Come to me, kata Tuhan. Datang dulu kepada dia. Datang dulu. All who labor and heavy laden. Dalam konteks Matius 11 adalah gambaran bagaimana orang-orang itu tidak ada bijaksana. Konteks di dalam hikmat Tuhan. Tidak ada bijaksana sehingga salah meletakkan yoke, salah meletakkan beban, salah memikul beban yang tidak seharusnya dipikul. Lalu kemudian meletakkan beban yang salah itu kepada sesama kita. Sehingga menjadikan kita tidak lagi mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kata-kata kita bukan mendorong orang-orang lain untuk setia dan lebih giat melayani Tuhan. Kata-kata kita bisa menjadi beban bagi orang lain, bahkan menjatuhkan diri. Kehadiran kita bukan saling mendorong untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, menjadikan kita semakin tidak berdaya melakukan pekerjaan Tuhan. Konteks Matius 11 seperti itu. Tanpa hikmat Tuhan, mereka tidak mampu membedakan mana yang menjadi beban yang harus mereka tanggung, mana yang tidak. Maka Tuhan Yesus mulai dengan kalimat come to me. Come, just come. Datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan. Semua yang berbeban berat datang. Dan Tuhan Yesus berjanji, I will give you rest. Pertama-tama dia berikan kepada kita rest. I will give you rest. Luar biasa dalam perjanjian Tuhan. Baru setelah itu, take my yoke upon you. Karena manusia tidak mungkin hidup tanpa beban sama sekali. Karena beban juga bisa menjadi kesukaan bagi hidup kita. Seorang profesor counseling, Christian counseling bernama Gary Collins
berapa belas tahun yang lalu saya baca buku dia, saya jadi teringat. Dia mengatakan ada dua hal yang bikin orang sakit jiwa. Hal yang pertama yaitu kalau manusia mempunyai beban yang terlampau berat. Pagi, siang, malam dia kepikiran terus masalahnya. Tengah malam dia bangun, lalu dia gemetar karena memikirkan problem ini. Too heavy burden. Maka Gary Tolling menggambarkannya seperti ini, sederhana. Di dalam bukunya dia mengatakan, ambil contoh manusia itu seperti satu tali, lalu ada beban. Kalau dia tahan bebannya 5 kilo, paling-paling talinya seperti ini, tekan sedikit. Tapi kalau sudah melebihi batasnya menjadi tiba-tiba 25 kilo, langsung breakdown. Langsung pecah. Nah, jadi mulai ketawa sendiri, senyum sendiri, nangis sendiri. Saudara kalau putus cinta, saudara masuk ke kamar, 1 hari nangis masih oke. Hari kedua nggak keluar-keluar masih nangis, mulai kurang oke. Hari ketiga tidak keluar nangis lebih banyak, ngelamun lebih panjang, mulai bahaya. Kelima, hari ke-6, ke-7 keluar-keluar senyum-senyum sendiri. Ah, itu bahaya. Talinya seakan-akan putus. Saudara tidak boleh. Be careful. Jangan biarkan saudara menanggung beban yang salah dalam hidup. Karena ketulusan dangerous. Setiap kita punya bakat, saudara, tanda kutip, untuk jadi sakit jiwa. Karena kita adalah serius orang berdosa. Tapi tidak perlu kita jatuh sampai mana ada orang sehat 100%. Para konselor sendiri pun tidak semua sehat. Saya masih ingat waktu saya sekolah, yang ngajar adalah seorang ahli konseling, yang PhD dalam konseling, tapi dia ngajar psikologi. Kalau dia lagi marah di kelas itu, saudara, dia bisa ambil penghapus kelas lalu dia ketuk kepala sendiri. Padahal dia seorang mengerti psikologi, tapi dia sadar persoalan manusia tidak gampang. Seorang ahli psikologi behavioris, dia kalau mau mentahu seorang sakit atau tidak, dia teliti seseorang. Dia teliti. Kalau orang dia lihat teliti, mulai garuk-garuk ini, lihat jam, garuk itu, mau stres. Kalau garuknya kecepatan, stresnya lebih tinggi. Kalau garuknya lama sedikit, stresnya tidak tinggi. Hebat bukan? Dia bisa mengamati orang. Kadang-kadang saudara, kalau kita di depan, kita lagi stres, bisa-bisa kita jalan yang aneh bukan? Saudara bisa seperti itu terjadi. Tapi jangan lupa, ketika saya memperhatikan seorang yang kita anggap sakit jiwa, mungkin orang lain juga lihat saya, kok aneh dari tadi liatin orang itu terus ya, jangan sakit juga ya. Kalau saudara berani anggap orang lain sakit, saudara juga adalah orang yang juga punya pergumulan yang tidak luput dari itu. Tapi be careful. Maka dengarlah perjanjian Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Harus berani berkata stop, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Jangan lebih dari itu. Tuhan mengasihi. Kedua, kata Gary Tolling, orang bisa menjadi sakit jiwa bukan karena beban terlalu berat, tapi juga tidak ada beban sama sekali. Coba saudara hari ini dikasih cuti, 1 minggu cuti, tapi tidak boleh kerjaan apa-apa. Bisa sakit saudara. Saudara bangun tidur, bingung-bingung, ngapain ya hari ini ya? Saudara nggak boleh ngapa-ngapain, tapi dikasih cuti. Khususnya kaum laki-laki. Kalau laki-laki bangun tidur, dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Be careful. Bisa cari-cari yang aneh-aneh. Maka kalau saudara punya suami, bangun pagi nganggur, tidak tahu kerjaan apa, biar istri-istri bocorin sedikit itu, bocorin kan, rusakin sedikit dapur, biar dia ada kerjaan. Tidak, saudara dia ngelamun, dia mulai pusing-pusing, lihat Facebook, ngomong, be careful. Jiwanya kosong, nggak tahu harus berbuat apa, lebih baik dikasih kerjaan yang banyak. Jadi tidak ada beban, bisa sakit jiwa. Maka Tuhan Yesus memberikan kita jawab perkataan yang melampaui psikologi manusia. Come to me,
You heavy laden. You're heavy burden. I will give you rest. Don't go further. Di dalam bebanmu yang sama. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, take my yoke upon you. Supaya engkau tidak kehilangan arah. Seakan-akan hidupmu tidak ada gunanya. Sehingga engkau ada, tidak ada di dunia ini seakan-akan nanti. No. Grace of God upon you. Ada yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Take my yoke upon you. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Lalu Tuhan berjanji di sini, and you will find rest for your soul. Jiwa kita jadi segar karena Tuhan terima kasih. Saya adalah saya sebagaimana saya ada. Tapi Tuhan mau berkenan memakai hidup saya. Ada something yang Tuhan mau kerja. Soul kita peroleh rest. And my yoke is easy and my burden is light. Saudara, istilah rest di sini dalam bahasa Greek-nya menarik. Karena rest di sini bukan rest dalam arti saudara lagi ngelamun, sepi, nggak ngapa-ngapain. Rest di sini adalah rest di tengah-tengah gejolak, rest di tengah-tengah misi dalam hidup kita. Saya jadi teringat waktu saya masuk ke seminari Alkitab Asia Tenggara berapa puluh tahun yang lalu. Pas saya masuk gedung lagi dibongkar, lagi diperbaiki. Jadi 1-2 bulan pertama saya masuk sekolah teologi, tidak langsung belajar, saudara, karena kelasnya lagi diperbaiki. Jadi banyak 2 bulan itu kita bantuin, beresin tempat, ngepel, sampai saya bertanya, Tuhan, kita semua serahkan diri jadi hamba Tuhan, datang ke sini. Kelas kagak dimulai, apa kagak dimulai. Itu satu-satunya sekali itu dalam sejarah angkatan. Karena memang gedung lagi dibongkar, lagi diperbaiki, belum jadi. Setelah 2 bulan baru jadi. Tapi suatu hari saya melihat ada seorang dosen, anaknya ditaruh di kursi atau dorongan itu. Tukang lagi bakul. Saya bilang sama dosen, kok taruh di situ anaknya? Berisik debu. Saya juga kaget kalau dia hampiri anak itu, lalu dia tenang kok tidur ya, sudah oke ya. Wah, saya jadi ingat Matius 11. Rest di sini. Bagaimana dia bisa tenang, rest di tengah bunyi palu, di tengah kebisingan yang terjadi. Itu rest yang Tuhan janjikan. No rest because you memang nothing. Tapi rest di tengah-tengah panggilan yang Tuhan mau kita kerjakan. Itu yang Pak Petrus maksud. Jangan taruh beban yang membuat mereka tidak berdaya, sehingga sebagai orang Kristen mereka tidak bisa berbuka. Jangan letakkan beban-beban hanya karena untuk kepuasan dirimu sendiri. Taruh beban kepada orang lain, tapi malah dia tidak bisa melayani Tuhan. Pada minggu depan kita akan coba renungkan lebih lanjut bagaimana kalimat si ibu ini menjadi tetap rest untuk Wesley, menemukan jalan keluar, mengatasi kemarahan dia, pergumulan dia dengan adil. Bagaimana kita memahami Allah Tuhan kita, mengenal gejolak dalam batin jiwa kita. Tapi dia tidak sekedar mengenal lalu excuse kita, mengakibatkan kita terus merasa hak untuk marah, merasa hak untuk memukul. Itu burden yang salah. Saudara, jangan kira kalau kita bisa melampiaskan kemarahan kita bisa melampiaskan kutukan kita kepada orang lain, itu kelegaan. No, itu adalah beban yang salah. Tapi mana kasih karunia Tuhan mulai kita temukan. Martin Luther, Calvin, Zwingli, Butcher, dia menegaskan ada satu gambar yang menarik ditulis mengenai Martin Butcher, salah seorang reformator. Di dalam gambar ini dia membuka Alkitab dia dalam bahasa Latin dan persis di Matius 11 28 sampai 30. Sudah menjadi slogan reformasi. Come to Jesus. Dia akan memberi rest, tapi dia akan pikul kuk yang light dan menyegarkan jiwa kita. Itu kan reformasi. Mari bukan kepala.